semuanya, sekarang saya akan kembali melanjutkan cerita santet dari akun Kaskus Endokrin. Malam semakin larut, saya dan keluarga Kang Asep semakin penasaran dengan kisah Bapak waktu muda. Ditemani segelas kopi dan singkong rebus sebagai cemilan, Bapak melanjutkan kisahnya. Saya tahu maksud Bapak menceritakan kisah mudanya dulu. Mungkin untuk memberi pelajaran kepada Kang Asep, atau mungkin hanya untuk menenangkannya agar Kang Asep tidak menaruh dendam kepada pelaku santet istrinya. Bapak bukan tipe diktator dan tak pernah menggurui orang, termasuk saat memberitahu tentang pelajaran hidup. Dia lebih suka menceritakan sebuah kisah dan membiarkan yang mendengar mencernanya sendiri. Karena menurut Bapak sejarah hidup seseorang akan selalu terulang entah pada diri sendiri, lingkungan, atau bagi anak cucu di masa mendatang. Maka dari itu, kenapa ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik? Begitu menurut Bapak. Lalu apa yang terjadi pada istri Kang Solihin selanjutnya, Pak? Saya semakin penasaran. Pak Lurah memerintahkan warga untuk melakukan pencarian. Sebagian warga yang tidak setuju dengan Pak Lurah mengajukan usulan kenapa tidak besok pagi saja, mengingat ini sudah hampir jam 1:30 malam. Akhirnya warga terbelah dua. Ada yang pulang karena mungkin besok harus bekerja di ladang, ada yang peduli dan mau ikut mencari Teh Maria. Pak Lurah tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga harus menghormati pendapat warganya. Tapi setidaknya masih ada warga yang mau ikut membantu Kang Solihin. Bapak dan kakek saya termasuk ke dalam warga yang ikut mencari Teh Maria. Kata Bapak, warga yang waktu itu ikut bersama Pak Lurah untuk menyusul Teh Maria berjumlah 21 orang. Setelah rapat, Pak Lurah memutuskan untuk melakukan pencarian di sekitaran sungai. Warga yang sudah siap dengan peralatan dapurnya berkumpul di balai desa. Konon katanya kalau ada orang yang hilang malam-malam, saat mencari warga biasanya sambil memukul-mukul alat dapur tersebut. Bisa panci atau wajan. Bunyi itu dipercaya bisa untuk mengusir makhluk kejadian. Biasanya sih praktek ini dilakukan untuk mencari anak yang hilang karena dibawa wewe gombel. Tapi karena kita tak tahu apa yang terjadi pada Teh Maria, maka tidak ada salahnya dengan mencoba cara yang sama. Sebelum berangkat, Pak Lurah memimpin doa. Kemudian pencarian dimulai. Sebagian warga bertugas untuk memegang senter dan menjadi petunjuk jalan. Sebagian lagi memukul-mukul alat dapur sambil memanggil-manggil nama Teh Maria. "Neng Maria! Neng Maria!" teriak warga. Suaranya membahana berlomba dengan suara gemuruh air terjun di hulu sungai. "Di mana terakhir kali istrimu terlihat, Solihin?" tanya salah satu warga. "Di situ, di atas batu itu." Sebelum akhirnya dia pergi meloncat-loncat menuju ke hulu, jawab Kang Solihin. Keadaan sungai benar-benar gelap gulita. Salah satu warga yang berani mencoba turun ke sungai sambil membawa senter. Dia menyorotkan cahaya ke arah hulu. Namun nihil, katanya dia tak melihat apapun selain gundukan batu. Salah satu warga ini berinisiatif untuk mencarinya dengan menelusuri sungai berjalan di atas batu menuju hulu. Tapi Pak Lurah menghentikannya. Terlalu bahaya, takut tergelincir dan terbawa arus. Bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah darurat saja katanya. "Jangan-jangan istrimu sudah hanyut," celetuk salah satu warga. "Hus, jangan begitu," bentak Pak Lurah. "Apa kita harus ke air terjun, Pak Lurah?" "Saya nggak mau kalau begitu." Semua warga berhenti tiba-tiba dan mereka saling menatap satu sama lain ketika mendengar ucapan rekannya. Air terjun di desa kami cukup tinggi. Airnya juga cukup deras, apalagi tadi sore habis hujan. Sekitaran air terjun banyak pohon beringin berdiri. Kabar angin yang berselintingan tentang betapa angkernya tempat itu telah menciutkan nyali beberapa warga malam ini, termasuk Pak Lurah. Mungkin karena dia tak berkomentar sama sekali. "Kang Toha saja duluan,"
"Akang kan sudah biasa ngurusin mayit, jadi pasti berani," kata salah satu warga kepada kakek saya. "Toha cuma nama samaran, nama kakek saya yang sebenarnya saya rahasiakan. Waktu itu kakek saya masih menjadi muridnya dari Syekh Mayit yang lama dan belum diangkat. Kakek saya masih muda, jadi belum terlalu bijak dalam mengambil keputusan menurut Bapak. Hingga akhirnya dia menyerahkan semua keputusan kepada Pak Lurah saja. Perdebatan berjalan alot, hingga akhirnya warga terbelah kembali menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin pulang karena tak berani menuju air terjun malam-malam, dan kelompok yang sebenarnya tidak berani juga, namun tak tega dengan Kang Solihin, termasuk Pak Lurah dan kakek saya di dalamnya. Sedangkan bapak saya pulang bersama warga lainnya. Jadi, bapak tak tahu apa yang terjadi malam itu di air terjun karena pulang. Saya semakin antusias dengan cerita bapak. Sepertinya yang lain juga sama, karena Kang Asep beserta istrinya tampak mendengarkan dengan serius. Tidak begitu lama, kacang rebus yang masih mengepulkan asap datang. Disajikan mertua Kang Asep sebagai teman dalam mendengarkan cerita bapak. Setelah menyeruput kopi, beberapa kali bapak melanjutkan ceritanya. Menurut cerita kakek kepada bapak, malam itu yang pergi ke air terjun berjumlah 8 orang. Ketika sampai di air terjun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena suara teriakan teredam oleh gemuruhnya air, lampu senter yang dibawa disorotkan ke kiri dan ke kanan. Sebagian lagi menyingkap semak-semak untuk mencari keberadaan Teh Maria. Menurut kakek, beberapa kali dia mendengar suara tangisan wanita, tapi dia merasa tak yakin, karena di sekitarnya berisik oleh suara air, dan juga rekan-rekan yang lain tampak anteng seperti tidak mendengar apa-apa. Entah kebetulan atau disengaja, ketika kakek menyoroti lampu ke arah sungai seperti ada tangan yang melambai-lambai. Mungkinkah itu Teh Maria yang tenggelam? "Astagfirullah, itu, di sungai, itu," teriak kakek saya panik. Sontak semua warga termasuk Pak Lurah menyorotkan senternya ke arah sungai yang ditunjuk-tunjuk oleh kakek saya. Namun ternyata nihil, tak ada apapun di sana. "Ada apa, Kang Toha?" "Tadi saya melihat tangan muncul dari sungai dan melambai-lambai." "Mungkin itu Maria," jawab kakek saya. Semua orang saling bertatapan dengan kebingungan. Bagaimana bisa orang melambaikan tangan di arus sungai yang begitu deras? Seandainya pun tenggelam, pasti sudah terbawa arus. Tapi untuk memastikan, semua senter mengarah ke arah sungai, mencari-cari di mana keberadaan tangan yang dimaksud kakek saya. Hingga akhirnya kakek saya mendengar suara tangisan itu lagi di telinganya. "Pak Lurah dengar sesuatu nggak?" tanya kakek saya. "Suara air maksud Kang Toha." "Saya nggak dengar suara apapun selain gemuruh air." Dari situlah kakek tersadar. Mungkin kabar selentingan tentang angkernya air terjun di malam hari ini benar adanya. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, kakek saya membisikkan apa yang dialaminya kepada Pak Lurah tentang suara wanita yang menangis dan terus berdengung di telinganya. Pak Lurah yang mendengar bisikan, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, bahkan beberapa kali dia menelan ludah. "Semuanya, pencarian kita hentikan dulu. Mengingat sudah lama kita di sini dan belum ada hasil. Besok kita lanjutkan pagi-pagi," teriak Pak Lurah kepada warganya yang masih sibuk menyorotkan senter ke segala arah. Pencarian Teh Maria malam itu berakhir, begitu menurut Bapak. Hingga akhirnya Teh Maria ditemukan 2 hari kemudian di atas pohon beringin, persis di samping air terjun oleh anak kecil yang mau berenang di sana. Penemuan kembali Teh Maria itu sangat menggemparkan kampung. Semenjak ditemukan hari itu, keadaan Teh Maria tak pernah lagi normal. Keadaannya persis seperti Teh Ratih menurut Bapak, bahkan lebih parah. Saat sedang kumat, Teh Maria lebih gila lagi. Dia suka berkeliaran seperti orang kebingungan. Tempat favoritnya, kalau menghilang menurut Bapak, ya kalau tidak di sungai, ya di hutan belakang kampung. Teh Ratih masih beruntung bisa disembuhkan. Berbeda dengan Teh Maria yang akhirnya menjadi gila. Bahkan keluarganya yang capek memasungnya di belakang rumah. Hingga akhir hayatnya Teh Maria tak pernah sembuh lagi. "Terus gimana dengan Kang Solihin, Pak?" tanya saya karena penasaran.
Dia sempat masuk penjara, tapi belum ada kabar lagi tentangnya. Menurut kabar sih, dulu setelah keluar penjara, dia pergi keluar Jawa. Entah ke Sumatera, Kalimantan, atau entah kemana tak ada yang tahu. Jawab bapak. Lah, kok bisa di penjara? Akhirnya Teh Ratih tertarik juga dan ikut bertanya. Menurut bapak, ketika Teh Maria sakit, Kang Solihin sibuk mencari paranormal untuk menyembuhkan istrinya. Hingga ia mendapatkan seorang kepercayaan yang diyakini bisa menyembuhkan istrinya. Mungkin karena Kang Solihin masih muda dan egonya terlalu tinggi, selain menyembuhkan Teh Maria, ia malah menyuruh orang pintar kepercayaannya untuk menyantet balik si pelaku. Hampir 1 minggu kampung geger oleh suara dentuman seperti ledakan di tengah malam. Menurut beberapa warga yang mendengar, bahkan warga yang ikut ronda tak sengaja melihat bola api terbang. Kabar itu sulit diungkap karena hanya beberapa warga saja yang melihat. Tapi menurut kakek saya yang mempunyai sedikit ilmu kebatinan, suara itu terjadi karena ada perang ilmu yang tak kasat mata. Menurut bapak, dia tak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin si orang kepercayaan Kang Solihin ini kalah atau bagaimana? Yang pasti seminggu kemudian Kang Solihin ngamuk-ngamuk sambil membawa golok ke rumah salah satu warga di kampung bapak. Yang tak lain adalah seorang paranormal juga. Dia hendak membunuh pria itu. Untungnya beberapa warga menghalangi. Walaupun begitu, paranormal muda yang tak lain adalah masih kerabat dari Pak Lurah ini tak bisa luput dari bacokan golok Kang Solihin. Tapi untungnya kerabat Pak Lurah ini berhasil diselamatkan. Kang Solihin yakin bahwa pria muda ini adalah pelaku penyantetan istrinya. Namun karena hal-hal gaib sulit untuk dibuktikan di persidangan, malah Kang Solihin yang masuk penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Begitu mendengar akhir kisah bapak, kami semua diam. Untunglah hal mengerikan itu kini tinggal kenangan. Waktu menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba saya teringat ucapan bapak bahwa sejarah hidup akan selalu terulang entah menimpa siapapun di luar sana. Hingga saya menatap Kang Asep dengan penuh tanda tanya.